Beliau menyampaikan sekarang kader-kader komunis sudah banyak yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan staf presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Info terbaru dari Ustadz Andri Kurniawan ya. Ternyata harus hati-hati, Kang Deddy Mulyadi harus hati-hati. Ada anggota PKI ya yang nyamar jadi bupati, gubernur dan semacamnya ya, masuk ke dalam pemerintahan. Oke, seperti apa videonya? Mohon disimak sampai akhir ya teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Ini sejarah. Pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, ABRI ini siapa? RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel apa Letkol, Pak? Letkol ya, Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, sejarah insya Allah akan berulang. RPKAD itu sekarang jadi apa? Kopassus. Insya Allah sejarah akan berulang. Umat Islam dan Kopassus akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Tanda-tandanya kira-kira mulai nampak enggak? Nampak. Bahkan saya dapat info A1, semua prajurit Kopassus sangat loyal kepada Pak Prabowo. Jadi tanda-tanda itu akan terjadi, insya Allah. Allah selamatkan Indonesia ini, insya Allah. Beliau menyampaikan sekarang kader-kader komunis sudah banyak yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan staf presiden. Luar biasa. Bahkan kata Profesor Salim Said, kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu kurang lebih 200 lebih, hampir separuh gitu. Ya kan? Luar biasa. Bahkan ada kader Gerwani bikin buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI", bikin buku lagi anak PKI masuk parlemen, bahkan jadi ketua komisi 9 DPR pusat. Kan luar biasa ya kan, luar biasa ya kan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya kan? Profesor Salim Said sampai memberikan statement dalam video pendek yang viral di media sosial itu. Jadi kader-kader komunis yang sekarang ini menguasai pemerintahan itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Profesor Salim Said ini tidak hanya sudah sekedar statement, tapi beliau punya data. Nah, itu. Beliau punya data, itu pasti, karena beliau guru besar ilmu politik dan militer, beliau dosen angkatan darat. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mencoba membuka sejarah, promotor ideologi komunis itu adalah Karl Marx. Dia tokoh Zionis Yahudi internasional. Ya kan? Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas 'adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan melihat, menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, yaitu al-Yahud, kata Allah, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya kan? Komunis itu masuk musyrik enggak? Ateis kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi Karl Marx, Friedrich Engels ini yang memunculkan teori ideologi yang menciptakan ideologi komunis. Yang mengaplikasikan itu adalah Lenin. Ya. Bahkan Lenin memberikan satu statement, kalau seluruh dunia ini gitu ya, sudah habis gitu manusia, yang penting sepertiganya komunis. Itu yang dicita-citakan oleh Lenin. Hampir 30 juta ya rakyat Uni Soviet dibunuh oleh Lenin.
Dilanjutkan Stalin, lebih ganas lagi. Masjid-masjid di Uni Soviet dihancurkan. Itu. Jadi kalau kita buka sejarah, dunia ini pernah merah. Itu. Startnya 1917 sampai 1991, hampir 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Itu. Jadi di dunia ini, seluruh dunia ini pernah merah selama 74 tahun, sejak 1917 sampai 1991 di 76 negara. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi seluruh dunia ini pernah merah. Setelah itu dilanjutkan Pol Pot, Kamboja. Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja untuk mengamalkan ideologi komunis. Oleh karena itu, pasukan elit Kamboja minta bantuan Indonesia untuk melatih pasukan elitnya. Akhirnya diperkenankan. Waktu itu Danjen Kopassusnya Pak Prabowo. Waktu itu. Sehingga akhirnya pasukan elit Kamboja itu dilatih di Kopassus. Tujuannya apa? Untuk menangkap Pol Pot. Alhamdulillah berhasil. Bayangkan, di Kamboja itu sampai tulang tengkorak manusia itu ditata seperti piramida, seperti Mesir itu, piramid. Itu ditata. Tengkorak-tengkorak manusia itu di Kamboja, 2,5 juta rakyat Kamboja. Kan Bapak Ibu lihat ini, orangnya apa model culunnya apa banyak. Kan nggak ada temperamen orang emosional, enggak. Orangnya tenang, ya kan? Tapi sadis, Pak. Gitu. Kira-kira pelongo-pelongo enggak dia ini? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian di Indonesia dilanjutkan Mungso. Luar biasa ini. Tanggal 18 September 1948, Mungso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Sehingga terjadilah peristiwa pembantaian yang sangat biadab yang dilakukan oleh Mungso dan Amir Syarifuddin. Gitu. Jadi namanya Islami. Jadi kemarin Ahad kemarin saya diundang di Kediri. Loh, terus saya beritahu, loh Mungso itu kelahiran Pagu, Kediri. Ternyata Mungso itu lahirnya di Pagu, Kediri. Jadi begitu tak sampaikan, ini kaget kabeh. Ternyata Mungso itu orang Kediri, Pagu, Kediri, ya kan. Jadi luar biasa. Ribuan santri, ulama, sak keluarganya dibantai dengan cara-cara yang sangat biadab. Ini coba bapak-bapak lihat sendiri. Kuburan massal di Madiun, luar biasa. Bahkan 159 TNI, anggota TNI juga jadi korban kebiadaban Mungso. Gitu. Bahkan ketika saya diundang di Magetan, di Takran, tempatnya Pak Dahlan Iskan. Nah, di sana itu ada tokoh, yaitu Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin, pimpinan pondok pesantren tertua di Takran Magetan. Namanya SM, pesantren SM Sabilil Muttaqin. Itu pada saat kejadian pergerakan PKI Mungso, sampai hari ini, Pak, jenazah Kiai Haji Abdul Mursyid Muttaqin belum diketemukan. Bahkan di Takran Magetan itu sudah banyak yang sampai dibuat monumen ini di Magetan. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu terdeteksi siapa namanya, masih terdeteksi. Tapi jenazah nomor 68 sampai 108 tidak terdeteksi oleh PKI Mungso. Termasuk ini
keganasan PKI Muso tahun 48 yang gugur di desa Kresek, dibuat monumen di sini. Ini Pak. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Jarkasi, Allahumma yarham, dan satu lagi saya lupa namanya, pimpinan pondok pesantren Gontor. Masya Allah, beliau diberikan basirah, ketajaman mata hati. Beliau sudah merasa tidak enak, sehingga akhirnya 200 lebih santri dan asatid itu diungsikan. Sehingga akhirnya ketika gerombolan Muso datang ke pondok pesantren Gontor, kosong. Alhamdulillah tidak ada korban, tapi pondok diobrak-abrik, dirusak oleh PKI Muso ini. Itulah yang terjadi. Bahkan di pabrik gula Rejoso, kalau nggak salah, Rejoso itu, ya Allah, itu di dalam pabrik gula itu darah, itu pembantaian yang dilakukan oleh gerombolan Muso ini luar biasa. Banyak yang jadi korban itu para kiai, para ulama, para santri. Nah, ini kronologisnya peristiwa itu. Kita mencoba membuka sejarah. Kenapa itu bisa terjadi? Ada kronologis, yaitu di akhir pemerintahan Soekarno. Soekarno terbius pemikiran Karl Marx, yaitu anggota jaringan rahasia Illuminati yang ditugaskan kelompok itu untuk menyusun program revolusi dunia. Jadi ideologi Marxisme dijadikan tameng Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis agama komunis. Itu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sejarah akan berulang. Kalau dulu muncul Nasakom jilid 1, sekarang muncul Nasakom jilid 2. Sejarah berulang. Ini ketetapan Allah, nggak bisa diganggu-gugat, Pak. Sejarah berulang. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, begitu Soekarno lebih condong pada ideologi komunis, dia munculkan ideologi Nasakom. Bung Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia tanggal 1 Desember 1956 mengundurkan diri karena Bung Hatta menolak ideologi Nasakom, nasionalis agama komunis. Jadi Bung Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden itu 1 Desember 1956. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang istiqomah melakukan perlawanan terhadap Soekarno. Di antaranya Presiden Darurat Republik Indonesia Pak Safrudin Prawira Negara, Allah menyerahkan, termasuk bapaknya Prabowo, Pak Sumitro Joyo Hadi Kusumo, itu dulu melakukan perlawanan terhadap ideologi komunis Soekarno. Nah, Soekarno diteruskan anaknya diteruskan petugasnya Pak Mulyono, iya kan? Benar Pak? Akhirnya muncul Nasakom jilid 2. Contoh Pak, dulu ini sejarah, pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, ABRI ini siapa? RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel apa Letkol Pak? Letkol ya, Letkol Sarwo Edi Wibowo. Nah, sejarah insya Allah akan berulang. RPKAD itu sekarang jadi apa? Kopassus. Insya Allah sejarah akan berulang. Umat Islam dan Kopassus akan bersatu lagi melawan komunis gaya baru. Tanda-tandanya kira-kira mulai nampak enggak? Nampak. Bahkan saya dapat info A1, semua prajurit Kopassus sangat loyal kepada Pak Prabowo. Jadi tanda-tanda itu akan terjadi, insya Allah.
Allah selamatkan Indonesia ini, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, coba setelah Soekarno memunculkan ideologi Nasakom yang dijadikan pijakan itu Pancasila 1 Juni, yaitu Pancasila versi pribadi Soekarno, bukan Pancasila konsensus nasional 18 Agustus, tapi Pancasila 1 Juni. Kira-kira sejarah berulang nggak, Pak, Bu? Berulang nggak? Berulang. Pada masa Pak Mulyono yang dijadikan pijakan Pancasila 1 Juni. Sejarah berulang, Pak. Ini loh, kita harus jadikan, kembalikan pada Al-Quran dan hadis, akan ketemu jawabannya, ya kan? Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Kenapa? Karena masalah ummah, problematika umat kekinian itu kalau kita kepingin tahu jawabannya, kita disuruh setback, nengok ke belakang, buka sejarah, akan ketemu jawabannya. Itu, Pak. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah itu menjadikan sejarah itu profesi ilmiah. Kenapa? Allah sudah tegaskan sejarah akan berulang. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Ini Allah sendiri yang ngasih kabar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya muncullah duet nasional. Begitu Bung Hatta mengundurkan diri resmi dari jabatan wakil presiden 1 Desember 1956, muncul duet nasional, dua duet pemimpin besar revolusi nasional, yaitu Bung Karno dan Ketua Komisi Sentral PKI DN Aidit ini. Dan DN Aidit minta kepada Presiden Soekarno agar 15 juta petani dan buruh dipersenjatai. Itu yang sering disebut dengan angkatan kelima. Nah, kira-kira Pak, sejarah berulang nggak sekarang? Berulang. Angkatan kelima itu sekarang sudah, dan itu diinformasikan oleh Kabais Mayor Jenderal Sutomo. Sudah, sejarah berulang. Angkatan kelima itu sudah. Bahkan dulu 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, DN Aidit apa jargonnya? Saya Pancasila. Bayangkan, Pak. Tidak tahunya PKI.